Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Hari Prabowo dari LP3M Investa. Saat ini kami berkolaborasi ya, dengan MNC Sekuritas, khususnya cabang Semarang, di mana kami sebagai advisor ya dari teman-teman dan juga untuk nasabah-nasabah MNC Sekuritas Semarang. Sehingga Bapak Ibu yang atau teman-teman semua yang ingin bergabung dengan kami komunitas ya cukup membuka rekening di MNC Sekuritas Semarang dan akan selalu berdiskusi bersama kami dan mentor-mentor melalui grup ya. Kali ini kami sampaikan kepada teman-teman khususnya para investor ya di pasar modal kita alami sama-sama bahwa kondisi saat ini sangatlah kurang nyaman, di mana Desember yang kita harapkan menjadi fenomena window dressing ternyata zonk. Jadi kemarin tidak terjadi apa yang kita harapkan window dressing. Padahal dalam sekian tahun, 21 tahun terakhir, itu setiap akhir Desember itu IHSG mengalami kenaikan. Namun baru tahun 2022 ini ditutup minus ya kemarin. Nah, di mana tahun 2022 ini memang terasa sangat sulit ya buat teman-teman investor, bahkan mungkin teman-teman analis pengamat gitu ya. Itu saya baca juga ya kadang benar kadang salah ya, dan 2022 ini memang benar-benar sesuatu yang sangat tidak mengenakan ya buat investor. Bersyukur kalau ada teman-teman investor yang masih profit di tahun 2022 ini, itu bersyukurlah ya, masih bisa menikmati rezeki dari tahun 2022 ini yang rata-rata dari omong-omong nih itu banyak mengalami ya penurunan ya nilai portfolio karena beberapa saham itu nyangkut di atas. Nah, bagaimana sekarang? Ada harapan lagi yang dinamanya Januari Effect. Ya, jadi biasanya bulan panen untuk investor saham ini Desember dan Januari. Desember ada window dressing, Januari ada Januari Effect. Kenapa Januari Effect? Januari Effect itu adalah menurut saya itu adanya satu semangat ya, semangat baru sebetulnya dari teman-teman yang sudah berlibur lama di akhir tahun, bahkan biasanya ada juga yang cuti-cuti ya Desember. Nah, mereka awali lagi hitungan-hitungan portfolio itu dari awal tahun. Mereka juga seger-seger ya masuk dari sisi psikologi, mereka habis refreshing, masuk dengan modal yang baru juga, sehingga ada semangat baru di bulan Januari Effect, di Januari ini ya, sehingga dinamakan Januari Effect lah. Beberapa tahun terbukti Januari Effect di bulan-bulan Januari ini luar biasa ya, ada kenaikan yang luar biasa. Nah, apakah tahun ini akan demikian? Ya, kita harapkan ya. Tapi memang kita tidak bisa bicara secara pasti begitu ya, karena tahun 2022 ini belajar dari banyak ketidakpastian, banyak anomali ya terjadi. Misalnya dulu kalau Dow Jones misalnya naik, kita ikut, misalnya seperti itu. Tapi sekarang enggak ya, bisa sangat berbeda. Memang menurut saya itu ada hal yang sangat mengkhawatirkan barangkali. Ini kan karena kekhawatiran ya, apakah di tahun 2023 yang konon
menurut para ahli-ahli ekonomi, pengamat-pengamat, analis itu akan terjadi resesi di negara-negara maju, terutama di Amerika ya, di Amerika Serikat. Sehingga dari kekhawatiran itu yang dimulai dari inflasi yang tinggi ya, dan inflasi ini memang luar biasa ya, tinggi sekali di Amerika dan di beberapa negara maju, sehingga salah satu penangkal utama itu kan menaikkan suku bunga. Nah, dari kenaikan suku bunga inilah yang kita tahu, kenaikan suku bunga itu kalau berlebihan ya, itu kan kayak Tom and Jerry kalau dibandingkan dengan pasar modal ya, di mana secara teoritis kalau suku bunga naik, pasar modal tuh memang mengalami penurunan ya, beberapa indeks itu akan turun, demikian pula sebaliknya. Nah, apakah itu sekarang ini adalah satu fenomena seperti itu ya, ketika suku bunga udah naik dan konon akan naik lagi ya, itulah kekhawatiran yang menurut saya menjadikan beberapa investor itu banyak jualan ya, karena kan hukumnya begitu ya, hukum permintaan dan penawaran, banyak jual harga turun, pada beli harga naik gitu. Nah, memang ini menurut saya satu permasalahan, karena ketika COVID kita tahu ya, udah COVID turun, indeksnya turun segini, ini karena COVID misalnya ya, tahun 2020 itu. Tapi tahun 2021 awal itu waduh luar biasa ya, kita rasanya cari uang itu gampang di pasar modal, karena waduh itu terus mulai Januari terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu. Tapi sekarang terjadilah seperti anti klimaks begitu ya, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, kita berharap ya Januari ini memang adalah ya, ada Januari efek. Kalau harapan pertama kemarin tidak terjadi ya, kita harapan kedua di mana Januari ini kita harapkan masih bisa menikmati cuan gitu ya. Nah, kita sebagai investor, saran saya juga memang harus menyesuaikan pasar. Sekali lagi ya, saya sering mengatakan bahwa kita yang harus menyesuaikan pasar, bukan pasar yang menyesuaikan kita. Ketika pasar ini sekarang sulit sekali diprediksi, artinya apa? Artinya kita mengatakan jangka panjang itu lebih sulit untuk menganalisa jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang sulit ya, kita jangka pendek aja, trading. Itu kata-kata saya ya, trading lebih cepat. Nah, trading lebih cepat itu pasti beda analisisnya dengan investasi jangka panjang. Jadi di trading ini kita memperdalam technical, memperdalam bandarmologi misalnya ya, tip trading ya. Saya sih mengajar bandarmologi, tapi kadang-kadang ada salah pengertian, katanya saya kok ngajarin jadi bandar gitu ya. Enggak, bukan. Yang saya maksud bukan begitu. Jadi ada satu pengamatan yang dimana hampir mirip sih seperti technical, tapi kita mengamati siapa pembeli penjualnya, bagaimana cara mereka trade transaksinya. Itu yang kita pelajari dinamakan bandarmologi dari versi saya ya. Jadi saya bukan mengajari jadi bandar, bahwa bandar itu ada ya, saya percaya ada. Mereka bandar-bandar itu melakukan tradingnya ya dengan metode-metode yang seperti itu ya. Mereka melihat siapa yang saham apa yang layak ditransaksikan, dan kapan dia masuk, kapan dia keluar, kapan mereka akumulasi, kapan distribusi ya. Itu memang saya bahasakan dengan bandarmologi gitu, bukan dalam arti yang lain-lain ya. Nah, untuk itu ya kita harapkan dari teman-teman untuk melakukan trading dengan baik, tetapi tetap saja menurut saya jangan meninggalkan fundamental dan prospek perusahaan. Jadi bagaimana ketika sekarang pasar turun, tapi kita ada saham-saham yang fundamentalnya bagus, teknikalnya mendukung ya, prospeknya bagus, itulah yang saya sarankan ya, itu adalah merupakan salah satu pilihan-pilihan kita ya untuk
trading. Jadi tetap aja kita pilih saham-saham yang berfundamental bagus dan prospek bagus, apalagi ketika turun itu kita anggap sebagai diskon gitu ya. Memang harga ini kan tidak hanya terjadi karena fundamental ya, tapi karena banyak hal kan mempengaruhi pergerakan harga saham ini ya. Coba harga komoditas, suku bunga, berita-berita, aksi korporasi dan semua itu menggerakkan harga saham ya, sehingga kita memang perlu belajar banyak tentang hal-hal yang mengakibatkan harga itu naik atau turun. Nah, ini yang menjadi kondisi sekarang. Buat saya pribadi, saya melihat tetap ada harapan Januari Effect ini. Terutama kita coba memperhatikan atas laporan-laporan keuangan per akhir Desember. Nah, ini biasanya tapi agak lewat ya. Biasanya mereka Februari itu baru dirilis gitu ya. Tetapi saya kira di pasar modal tuh selalu ada rumor yang berkembang, sehingga bagaimana ekspektasi kita atas saham-saham yang akhir Desember itu akan cukup bagus pertumbuhannya. Nah, itu menjadi satu katalis ya untuk dipilih gitu di saat trading saat ini. Januari Effect prediksi saya akan lebih baik. Indeks di bulan Januari, prediksi saya ya, akhir Januari akan lebih tinggi dari akhir Desember kemarin. Itu prediksi saya, meskipun untuk saat ini sedang turun ya. Menurut catatan kami, kita masih lebih bagus ya. Kita lebih bagus dari indeks dunia ya, global seperti Dow Jones misalnya, itu dalam setahun terakhir minus 9,4%. Nasdaq minus 34,4%. Prancis itu turun 8,2% ya. Jerman, bursa utama Jerman DAX ya, itu 11,4%. Shanghai itu turun 14,4%. Nikkei di Jepang turun 10,6%. Hang Seng di Hong Kong turun 13,4% ya dalam setahun terakhir. Dan IHSG masih lumayan, tumbuh 3,3% ya sampai hari kemarin. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang tidak hanya kita sendirian, globalnya juga parah gitu ya. Jadi ini memang hampir mayoritas lah bursa di dunia ini mengalami satu defisit gitu ya. Nah, kita harapkan tetap apapun ya, sebagai investor kita berharap yang terbaik ya. Artinya nilai investasi kita juga akan kembali menghasilkan hasil pada 2023 ini. Ya, saya tidak bisa mengatakan ini akan jadi berapa dulu ya, jujur ya, mungkin daripada salah. Tetapi jangka pendek dulu lah, jangka pendek kalau saya akhir Januari saya masih optimis ya untuk lebih tinggi. Tapi juga tidak tinggi-tinggi banget ya dibandingkan akhir 2023 ya, karena memang situasinya sangat susah. Nah, buat teman-teman, saya kira ya trading itu kan sedikit lebih baik ya, tetapi rutin ya. Jadi jangan terlalu tamak mengharapkan untuk trading kok mintanya yang tinggi ya. Itu saya kira kurang pas ya. Ya kita sedikit 1-2% oke, tapi rutin, cepat gitu. Itu memang untuk harapan kalau kita trading ya. Bukan kalau untuk investasi long ya, kita udah ada hitung-hitungan ya, mau berapa sih setahunnya itu gitu. Demikian teman-teman, jadi ulasan saya untuk sementara ini, dan saya akan berusaha untuk lebih aktif ya untuk melakukan YouTube, karena beberapa teman berkomentar di YouTube kami kadang-kadang terlalu lama untuk tidak muncul gitu ya. Dan silahkan buat Bapak Ibu yang untuk ingin bergabung dengan kami dengan berbagai topik-topik lagi nanti ya, kita akan bicara juga mengenai outlook ya 2023 bersama mentor-mentor kami, di mana teman-teman yang khususnya yang sudah menjadi nasabah MNC Sekuritas Semarang
akan bisa mengikuti edukasi, diskusi, konsultasi secara free, ya secara free. Silahkan ya kontak kami dan atau di nomor kontak kami 0877 000 85334. Saya Hari Prabowo akan dengan senang berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Demikian saya akhiri untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.